Shalom Kristiase, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersuka cita. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah merayakan Paskah, dan ibadah hari ini akan dilayani oleh Vikaris Yosef Desdian. Sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa atas berkat-Mu pada kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat kami masing-masing Bapa untuk beribadah merayakan Paskah. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan juga Engkau berkati hamba-Mu Vikaris Yosef Desdian dalam melayani ibadah pada hari ini. Terpujilah Engkau Bapa dan ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian KJ 183 ayat 1 dan 2, menjulang nyata atas Bukit Kala. Introitus kita pada hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita angkat pujian Kidung Pamuji 58, Dose Sideki Calang. Jiwa sudah suci, lantaran
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 23, ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-49. Pembacaan Alkitab kita ada di bawah 3 perikop. Yang pertama berjudul Yesus dibawa untuk disalibkan. Yang kedua ada di bawah judul Yesus disalibkan. Dan yang ketiga ada di bawah perikop yang berjudul Yesus mati. Sebelum kita sama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari teman-teman kita satukan hati, kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau, ya Allah kami yang bertahta di dalam surga. Terpujilah Engkau, ya Allah, yang kami peringati pengorbanannya serta kebangkitannya pada hari ini. Ya Allah yang Maha Kasih, kiranya ketika sebentar kami sebagai pemuda-pemudi Tuhan merenungkan firman-Mu, kiranya kasih-Mu yang tinggal di dalam hati kami, menyemangati kami agar kami lebih sungguh lagi dalam hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Inilah kami anak-anak-Mu, pemuda-pemudi Tuhan, yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, sadarkanlah kami agar hidup kami lebih berkenan di hadapan-Mu di masa muda kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya akan mulai bacakan dari ayatnya yang ke-32 untuk kita semua. Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh
orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom, apa kabar muda-mudi PPK GKPB hari ini? Kiranya kita semua, teman-teman, ada dalam keadaan yang sehat serta siap mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah bertobat tak perlu menunggu mukjizat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tentu kita pernah mendengar ada sebuah slogan yang mengatakan, kecil bahagia, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Slogan tersebut dan juga pembacaan Alkitab kita pada hari ini, jika dibaca sambil lalu, mungkin sekali bisa menjadi pembelaan bagi kita untuk menunda-nunda pertobatan. Saya masih muda. Untuk apa pelayanan? Saya masih muda. Waktu saya masih banyak. Nah, berbicara mengenai menunda, tentu kita sebagai pemuda-pemudi tidak asing dengan istilah sistem kebut semalam. Tidak jarang tugas kuliah, tugas sekolah, yang semestinya bisa kita cicil pengerjaannya, kita tunda hingga H-1, H- beberapa jam. Lalu malam harinya, lalu mendekati pengumpulan tugas, kita berusaha keras untuk menyelesaikan tugas tersebut. Atau mungkin malah ada di antara kita yang datang 1 jam lebih awal dari jam masuk sekolah, agar bisa mengerjakan tugas bersama-sama teman sekelas. Adakah di antara kita yang seperti itu, teman-teman? Pada umumnya menunda-nunda pada masa muda, kita lihat sebagai hal yang mengasihkan. Menunda-nunda sangat biasa, sangat bisa menjadi kebiasaan seseorang, apalagi kita yang masih muda. Karena sudah begitu asik, tenggelam, dan terlalu nikmat, menunda, akhirnya menunda menjadi kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Oleh karena itu kita perlu waspada. Sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita perlu waspada terhadap hal menunda. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus disalibkan di tempat yang bernama Tengkorak. Sebuah tempat yang pada masa itu dilihat oleh banyak orang sebagai tempat yang kotor, sebagai tempat yang menjijikkan. Saat diangkat di atas kayu salib, Yesus diejek serta diperlakukan dengan begitu rendah. Seruan ejekan dilontarkan oleh para pemimpin, oleh prajurit, bahkan juga oleh seorang penjahat yang digantung di sebelah kiri Yesus. Seruan ejekan serupa dilontarkan oleh mereka. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Bisa kita bayangkan, teman-teman, saat itu Tuhan kita, Yesus Kristus, sedang ada dalam keadaan yang begitu hina. Ia ditinggalkan oleh banyak muridnya, diejek oleh bangsanya sendiri, dilihat oleh banyak orang sebagai seorang pembohong. Namun penjahat yang digantung di sebelah kanan Yesus berani mengambil sikap yang berbeda.
dengan sikap yang diambil oleh banyak orang saat itu. Dia justru berkata kepada penjahat yang berada di sebelah kiri Yesus, dan mungkin sekali perkataannya didengar. Perkataannya didengar oleh banyak orang, oleh para prajurit, oleh para pemimpin yang ada di dekat tempat penyaliban. Ia berkata kepada penjahat yang ada di sebelah kiri Yesus, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama." Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat yang berada di sebelah kanan Yesus bahkan berkata kepada Yesus yang dilihat oleh banyak orang saat itu sebagai orang yang terlemah. Ia mengatakan kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Penjahat di sebelah kanan Yesus mengatakan hal tersebut, mengakui imannya sebelum peristiwa kegelapan dan tabir bait suci terbelah dua. Oleh karena itu, pembacaan Alkitab kita hari ini menjadi alasan yang kuat bagi kita, pemuda-pemudi Tuhan, bahwa pertobatan bukanlah tentang menunda atau menunggu mukjizat terjadi, namun tentang kesediaan untuk sungguh-sungguh merendahkan hati dan diri di hadapan Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita hari ini, ketika kita merayakan Paskah, sebagai pengikut Kristus, bagaimana cara kita memeriksa diri? Apakah selama ini saya sudah atau belum merendahkan hati dan diri di hadapan Allah? Melihat kekuatan pengampunan yang begitu besar pada saat Yesus hampir menjelang ajalnya di kayu salib, mari kita bertanya dan terus berupaya melakukan seperti yang Yesus lakukan. Mari kita bertanya, saat kita bersedia hidup untuk sungguh-sungguh merendahkan hati dan diri di hadapan Allah, pada masa muda kita, mari kita bertanya, sudahkah hari ini saya hidup tanpa musuh? Sudahkah hari ini saya hidup bersahabat dengan sebanyak-banyaknya orang? Yang kedua, mari pada masa muda kita bertanya, sudahkah saya berdoa agar orang-orang yang pernah menyakiti hati saya diampuni kesalahannya oleh Bapa? Karena saya sendiri sudah mengampuni kesalahan mereka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tentu dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di sisi lain, dengan cara pandang yang lain, pada saat Yesus disalib, ia menerangkan kepada kita, pembaca Alkitab, bahwa pengampunan itu tidak hanya terfokus pada kami, pada diri sendiri, namun juga kepada mereka, kepada orang yang ada di luar diri kita. Sehingga Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pemuda-pemudi PPK
GKPB, tahukah kita kalau Indonesia menjadi negara dengan orang yang mengalami skizofrenia terbanyak? Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, apa sih skizofrenia itu? Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat, sehingga orang yang mengalaminya sulit membedakan hal yang nyata dan hal yang tidak nyata. Hal yang nyata mungkin sekali akan dikatakan oleh orang tersebut tidak nyata, dan hal yang tidak nyata mungkin sekali akan dikatakan oleh orang tersebut itu nyata. Nah, orang yang mengalami skizofrenia pada umumnya akan mengalami halusinasi dan delusi, sehingga ia akan menarik diri dari lingkungan sosial, ia tidak peduli pada dirinya sendiri, dan ia akan kehilangan gairah hidup. Nah, mirisnya, Bali menjadi daerah dengan orang yang mengalami skizofrenia terbanyak di Indonesia. Menjawab pertanyaan, bagaimana mencegah seseorang mengalami skizofrenia? Dr. Stephen A. Yuwono dalam salah satu website kesehatan menjawab, salah satu cara mencegah seseorang mengalami skizofrenia adalah dengan menjaga relasi dan pergaulan yang sehat dengan orang lain. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, jika Bali menjadi daerah dengan orang yang mengalami skizofrenia terbanyak di Indonesia, maka kita sebagai orang-orang Bali, kita sebagai orang-orang yang tinggal di Bali, mesti lebih sungguh lagi berupaya untuk menjaga relasi dan pergaulan yang sehat dengan orang lain. Kita sebagai orang Kristen di Bali memiliki peran untuk lebih giat memupuk cinta dan bukan memendam benci. Sekali lagi, kita sebagai orang Kristen di Bali dalam masa muda kita memiliki peran untuk lebih giat memupuk cinta dan bukan memendam benci. Pengorbanan Kristus serta kebangkitannya membuktikan bahwa kita telah ditebus sepenuhnya oleh kuasa darahnya. Itulah mukjizat yang sesungguhnya mencukupkan jiwa kita. Mari kita pandang kembali pada salibnya. Mari di masa muda ini kita sungguh-sungguh memandang kembali salib Kristus, sehingga saat ini menjadi saat yang tepat bagi kita untuk memulihkan hubungan dengan orang-orang yang masih kita lihat sebagai musuh. Mari kita mulai belajar mengampuni tanpa syarat, tanpa berharap mereka yang pernah menyakiti hati kita, yang pernah bersalah kepada kita, melakukan ini dan itu bagi keuntungan diri kita semata. Katakanlah, saya mengampunimu seperti Kristus mengampuni saya. Ingat, teman-teman, jangan sampai hubungan yang rusak dengan sesamamu, dengan sesama kita, menggagalkanmu, menggagalkan kita menghayati kasih Allah yang begitu besar bagimu, bagi saya, dan bagi semua orang. Selamat Paskah untuk kita semua. Selamat menghayati bahwa kita di masa muda kita dipanggil
untuk menjadi pembawa damai. Bertobatlah dengan mengakui, dengan mengatakan kepada orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, saya mengampunimu seperti Kristus mengampuni saya. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat. Oleh karena itu, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajak kami untuk bertobat dari hal memendam kebencian. Kiranya ya Allah, Roh-Mu yang kudus menuntun langkah kaki kami, menuntun hati kami di masa muda kami, sehingga kami dapat berdamai, dapat bersahabat dengan sebanyak-banyaknya orang. Kami kiranya juga Engkau utus agar kami dapat memutus kebencian yang disampaikan oleh orang tua, oleh orang-orang di sekitar kami. Kiranya ya Allah, Engkau yang kuatkan kami, Engkau yang topang kami, sehingga kami di dalam masa muda kami menjadi lebih giat lagi membagikan kasih-Mu yang begitu besar, yang telah menyelamatkan jiwa kami. Kami mengucap syukur ya Allah untuk tuntunan-Mu, sehingga hari ini Indonesia, negara kami, mengalami pemulihan yang nyata dari virus COVID-19. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang terus sertai tenaga kesehatan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Engkau juga yang memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, hingga jajaran pemerintahan yang terendah, agar mereka dapat terus mengambil keputusan kebijaksanaan berdasarkan takut akan Tuhan dan memikirkan kepentingan sebanyak-banyaknya orang. Pada hari ini kami juga mau berdoa sebagai pemuda-pemudi Tuhan. Kiranya ya Allah, Engkau yang memberikan kami hikmat agar kami dapat terus hidup di masa muda kami dengan menjaga kesehatan, dengan tetap mematuhi protokol yang dihimbau oleh pemerintah. Engkau juga yang kiranya ya Allah memberkati dan memimpin gereja Kristen Protestan di Bali di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang terjadi di Bali, di Indonesia ini. Kiranya Engkau yang sertai sehingga para pelayan Tuhan, baik yang melayani di sinode, di lembaga, di gereja dan di BPI, Engkau yang berikan kesatuan hati, Engkau yang berikan ketulusan ketika melayani jemaat Tuhan. Engkau yang memberkati dan menguatkan Bapak Bisop, Bapak Sekum, Bapak Bendahara, juga para pelayan Tuhan yang saat ini melayani sebagai kadep maupun kabit. Engkau yang memberkati para pendeta dan vikaris, juga para majelis. Engkau yang memberkati teman-teman pengurus pemuda dimanapun berada, baik yang di wilayah juga yang di pusat, sehingga dapat terus memiliki semangat mengasihi seperti Kristus telah menyatakan kasih-Nya kepada kami. Terus memiliki semangat mengampuni karena Kristus yang telah terlebih dahulu mengampuni kesalahan kami yang begitu besar. Ya Allah yang Maha Kasih, kiranya juga Engkau yang menyertai persiapan Kongres Pemuda yang akan berlangsung pada bulan Agustus. Kiranya Engkau yang sertai setiap orang, setiap pengurus yang ambil bagian di dalamnya, agar dapat mempersiapkan dengan kesungguhan hati. Ajarkanlah kami di masa muda kami, sehingga kami dapat
lebih sungguh lagi mempersembahkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berikanlah kami kemampuan ketika kami mempersembahkan talenta kami, apa yang kami bisa, kami mempersembahkan itu semua dengan kerendahan hati. Allah kami yang Maha Kasih, kiranya juga Engkau yang memberkati seluruh pemuda-pemudi Tuhan di GKPB. Kiranya Engkau yang memberkati kesehatan, pendidikan, apa yang direncanakan oleh setiap pemuda-pemudi Tuhan, jodoh, usaha, kiranya ya Allah, Engkau yang turut serta mengambil bagian di dalamnya. Sehingga teman-teman pemuda-pemudi mulai hari ini dapat semakin merasakan kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang senantiasa memampukan kami untuk mengasihi yang lain, mengasihi mereka yang lebih kecil, yang lebih lemah daripada kami. Bahkan kasih Tuhan juga yang memampukan kami untuk mengasihi mereka yang membenci kami. Ya Allah yang Maha Kasih, inilah seru dan doa syafaat kami pada hari ini. Doa syafaat kami pada hari ini kami dasarkan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kini saatnya kita mengumpulkan persembahan kita, dan teman-teman dapat mengumpulkan persembahan itu di jemaat masing-masing. Dan persembahan yang sudah teman-teman kumpulkan dapat dipergunakan untuk persekutuan dan juga program teman-teman Kristiase di jemaat masing-masing. Mari kita angkat pujian dari NKB 213 ayat 1 dan 2, kita sudah ditebus olehnya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah
mengumpulkan kami sudah mendengarkan renungan pada hari ini, ibadah merayakan Paskah hari ini Bapa. Dan pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau sucikan, Engkau kuduskan persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna dan dapat digunakan untuk kepentingan pemuda di gereja kami masing-masing Bapa. Berkatilah setiap tangan-tangan yang sudah mempersembahkan, kiranya Engkau berkati segenap pekerjaan, studi, apapun itu Bapa, sehingga pada akhirnya berkat itu juga boleh kami terima dengan baik. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, keselamatan yang sudah kami terima. Ampuni dosa dan salah kami Bapa, dan kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat Paskah. Dan saat ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Teman-teman, ibadah telah usai. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman dan sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami pengurus pusat mengucapkan selamat merayakan Paskah. Kiranya kasih Yesus selalu menyertai kita selamanya.